Ini lembut banget, lembek banget, teksturnya benar-benar lembut. Ini sekali diisep aja langsung coplok langsung dagingnya. Yang terhormat Pak Kiai Haji Nasruddin yang sekaligus juga sebagai komisaris di PT Delima, yang saya hormati Pak Heri sebagai rekan di PT Delima dan teman-teman semuanya ya, dari sales, bagian teknik, kemudian seluruh manajer yang ada. Hari ini alhamdulillah ya, walaupun sudah masuk injury time, kita masih bisa diberikan waktu dan juga kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka acara buka bersama dan juga terutamanya adalah silaturahmi sebelum kita memasuki bulan Syawal, dan mudah-mudahan kita bisa diberikan keselamatan, kesehatan sampai dengan akhir Ramadan ini untuk bisa menyelesaikan semua kewajiban kita dan juga memanfaatkan waktu untuk beribadah lebih maksimal lagi, karena memang di saat-saat terakhir ini memang di 10 hari terakhir 80 unit ini, jadi mohon bisa diselesaikan, dibereskan sampai target Desember 2022 harus sudah sold out di tahap 1, karena tahapan berikutnya kita harus fokus untuk mulai memasarkan tahap kedua yang sedang kita coba rencanakan dan kita coba persiapkan dengan yang lebih baik lagi daripada tahapan sebelumnya, ya kan? Karena memang pengalaman di tahapan sebelumnya ini harus menjadi betul-betul menjadi IMB, ya kan? Ini juga harus betul-betul dipersiapkan dengan baik, sehingga pada saatnya nanti kita buka untuk pemasaran itu semuanya sudah siap. Kalau sekarang seolah-olah pemasaran atau marketing suruh lari yang kencang, tapi di kakinya dipegangin gitu. Karena apa? Karena terkait dengan legalitas masih belum oke kan kemarin gitu, sehingga tidak atau kurang maksimal dalam pencapaiannya. Mudah-mudahan ini sesuai dengan target di bulan Mei atau Juni semuanya sudah sehingga kecepatan untuk pemasarannya nanti bisa kita betul-betul maksimalkan. Tidak ada lagi
alasan suruh jualan tapi yang dijual masih belum dengan manajemen, ya kan, manajemen dengan lingkungan atau antara perusahaan dengan lingkungan, dan juga antara manajemen dengan kebetulan komisarisnya pun ada yang berdomisili berdekatan dengan kita sehingga bisa langsung mengawasi terus pekerjaan kita, ya kan, karena kalau ada hal-hal yang sekiranya keluar jalur, ya beliau akan langsung negor ke saya atau ke Pak Heri. Jadi ini betul-betul kita bekerja harus sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dan juga kita lakukan. Mungkin itu yang bisa sampaikan dari pertemuan hari ini, dan mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa keberkahan ke depannya, ya kan, bisa membawa kelancaran di dalam usaha kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan juga kesehatan dalam menjalani keseharian kita untuk bisa mencapai target yang sudah ditentukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Purbadi yang telah memberikan sambutannya. Semoga apa yang tadi nanti beliau sampaikan bisa direkam oleh kita dan akan dijadikan sebagai patokan nanti untuk pelaksanaan atau program pekerjaan kita setelah Lebaran besok. Selanjutnya kita akan masuk kepada acara berikutnya, yaitu acara tausiah plus pengarahan. Kurang lebih akan disampaikan sekitar 50 menit, Pak. Jadi 30 menit tausiah, 20 menitnya pengarahan. Jadi saya berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Pak Kiai untuk menyampaikan arahan kepada kami, dan sekaligus juga nasihat serta pembekalan. Ini bukan bekal nasi, Pak, bekal nasi sudah ada. Itu mungkin Pak Kiai, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Direksi PT Delima, Pak Haji Purbadi, Pak Haji Heri, beserta para staf grup PT Delima, yang insya Allah pada sore hari ini walaupun saat mengakhir kita ini akan mengakhiri masa Ramadan, tapi kita masih bekerja aktivitas. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukurillah pada sore hari ini Pak Haji Asrudin juga hadir, Pak Judin, Pak Fitri senantiasa terus di lapangan mengawal terus. Ya, direksi mengumpulkan dan mengadakan berbagai acara. Mungkin kalau tadi itu rasa syukur itulah yang harus senantiasa ditanamkan sama diri kita. Dengan ada rasa syukur berarti terbangun sebuah semangat bahwa kita senantiasa mengakui apa yang sudah kita dapati dan raih, dan mengakui juga apa yang memang sisi-sisi yang memang harus kita sempurnakan dan kita tingkatkan lagi. Jadi konsep rasa syukur di dalam agama itu bukan hanya sekedar, ya mungkin kalau orang tua kita ketika mendapatkan rezeki apapun senantiasa mengatakan alhamdulillah.
itu kan sederhananya rasa syukur itu terucap di mulut kita, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala apapun yang diberikan itu berasal dari Allah. Maka terucaplah kalimat tahmid, yaitu alhamdulillah. Kemudian kalau menurut para ulama, memuji itu ada berbagai macam. Ada memuji Allah kepada Allah, Allah kepada manusia, manusia kepada Allah. Apakah kita boleh memuji manusia? Kan yang namanya puji itu untuk Allah, Sang Pencipta. Memuji menurut para ulama itu dibagi beberapa tertinggi yang dibarengi dengan rasa keimanan, keikhlasan, dan kesadaran diri. Pujian itulah yang disebut dengan pujian yang tertinggi di dalam bahasa agama. Kita senantiasa di dalam surat Al-Fatihah mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Itu puji yang paling tinggi. Kemudian puji yang kedua, memuji manusia dengan manusia. Memuji manusia dengan manusia. Ketika kita memuji, apakah boleh memuji manusia dengan manusia? Seorang ayah memuji anaknya, seorang anak memuji ayahnya, seorang istri memuji suaminya, seorang suami itu dikatakan namanya yashkurun nas, bersyukur. Nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak jujur memuji manusia, berarti dia tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji manusia pun boleh. Dengan kita memuji manusia, seseorang baik, seseorang berhasil, seseorang bagus, seseorang sukses, dengan jujur kita melihat, tanpa ada keterpaksaan melihat yang bagus itu bagus, yang maju itu maju, yang mundur itu mundur, apa adanya. Nah, orang yang senantiasa memuji orang seperti ini sama dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Dengan demikian, di dalam ajaran agama tidak ada satupun yang tidak bisa lepas dari urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan memuji aja masih ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan memujikan persoalan komunikasi individu, komunikasi individu satu dengan yang lain, atau komunikasi sosial, kok masih ada hubungan dengan yang Sang Maha Kuasa. Dalam Islam tidak pernah ada satupun yang lepas daripada genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan apapun. Dalam urusan persoalan memuji pun masih punya keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang berkaitan dengan urusan dengan orang banyak. Makanya di dalam Islam tidak mengenal yang namanya sekularisme, tidak mengejar, tidak ada dalam Islam itu konsep sekularisme, memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan agama, kehidupan negara dan kehidupan agama, kehidupan agama dan kehidupan ekonomi, tidak bisa lepas. Justru agama itu adalah kehidupan. Tidak hanya bicara persoalan sholat 5 waktu, tidak bicara persoalan puasa, zakat, tidak cuma persoalan tahajud, tidak cuma persoalan sholat duha, tidak cuma persoalan haram dan halal, tidak cuma persoalan batal dan tidak batal, pahalanya berapa, tidak. Justru Islam itu membahas semua aspek kehidupan. Dalam ekonomi apakah ada konsep ketuhanan? Ada.
Di dalam sosial apakah ada konsep ketuhanan? Ada. Ada di dalam keuntungan apakah ada konsep ketuhanan? Ada. Di dalam kerugian apakah ada konsep ketuhanan? Ada. Kalau dalam bahasa agama itu, dalam bahasa Quran itu, ketika kita akan beragama, beragamalah yang utuh. Ketika sesuatu dilakukan dalam keadaan kesadaran lahir dan batin karena pengetahuan dan ilmu dia harus melakukan itu, maka orang tersebut akan mendapatkan yang disebut dengan ajrun azim. Agama. Jadi beragama tidak cuma di masjid. Ketika kita masuk ke masjid baru kita beragama. Ketika kita sholat baru kita beragama. Ketika kita memasuki bulan puasa baru kita beragama. Tidak demikian agama itu. Justru agama itu bagaimana bisa menyemangati hidup dan yang memberikan motivasi kita hidup. Ketika kita bekerja pun sama dengan kita beragama. Ekspektasi kita. Kalau dalam bahasa Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebetulnya beragama itu enjoy, nikmat. Kalau tidak ada kasih sayang sifat Allah kepada manusia, tidak mungkin. Apapun yang kita lakukan ini punya makna dan arti. Inilah yang diajarkan oleh Islam kepada kita, dan inilah yang diajarkan oleh para nabi-nabi kepada kita semua. Dan sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah mendidik kita dan melatih kita untuk senantiasa mengintrospeksi, senantiasa mengevaluasi, senantiasa bermuhasabah, senantiasa melakukan peningkatan kualitas diri. Dalam bahasa agama, dalam bahasa Al-Quran dikatakan as-saum, dalam bahasa para alim ulama dikatakan al-imsak. Apa artinya al-imsak? Al-imsak itu menahan diri. Apa artinya menahan diri? Mulai bersegeralah kita mereposisi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita hasilkan, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita berikan, di mana letak kesalahan kita, di mana letak kekurangan kita. Di saat-saat inilah di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita. Kalau manusia yang belum pernah disusahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan sadar. Percaya deh Bapak-bapak. Orang senantiasa sukses terus, insya Allah dia akan sadar dirinya. Tapi kalau orang pernah mengalami kejatuhan dan kesulitan, baru dia akan tahu. Segitu disuruh lapar. Dalam posisi lapar, manusia emosi. Iya kan? Segitu lapar. Apalagi manusia dalam keadaan kenyang. Dalam keadaan emosi aja kita masih dalam keadaan lapar aja masih emosi. Jangankan bapak-bapak, para ustadz, para kiai, jam 12 itu mulai emosi. Udah nggak ngopi, udah nggak merokok, kan begitu ya. Makin emosi. Semua orang diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu posisi lapar, apalagi posisi kenyang. Dengan puasa inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin meredam rasa marah dan kesombongannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Inilah saum yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan, diriwayatkan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas fi syahri Ramadan. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dermawan di saat bulan Ramadan. Bukan dermawan dalam artian materi saja, tapi dermawan dalam semua sikap, perilaku, tindakan, attitude, moralitas.
baik kepada keluarganya maupun kepada masyarakat. Jadi Rasulullah itu semakin nampak keramahannya, makin nampak kebaikannya, makin nampak kehalusannya, dan makin nampak attitude dan etika moralitasnya ketika di saat bulan Ramadan. Iya kan? Kalau kita kan susah di saat bulan Ramadan mau ramah, maunya bertem aja gitu ya, cemberut aja, maunya diam aja. Iya kan? Kadang-kadang nggak mau lihat sesuatu yang musingin, tidak mau lihat sesuatu yang musingin, pengennya udah wah semuanya rapi, semuanya udah beres, nggak mau yang musingin aja. Ramadan itu pengennya sendiri megang HP, itu megang HP ya, pura-pura tadarus Quran, padahal bukan HP yang dilihatkan begitu ya. Iya kan seperti itu kan? Iya kan seperti itu. Pengen seperti itu. Pengennya ke tempat-tempat yang menurut kita itu tidak terganggu kita, yang pengen tenang dan sebagainya. Nah seperti itu. Karena memang sifat manusia seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti itu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semuanya puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa meningkatkan, bisa mengembalikan jati diri kita kepada asal penciptaannya, yaitu selaku manusia yang begitu sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan makhluk di dunia yang paling sempurna adalah manusia. Tapi manusia pula lah yang senantiasa membuat kekacauan dan membuat kehancuran di muka bumi ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul supaya para rasul ini mengajarkan bagaimana hidup sesuai dengan kita selaku manusia. Dalam artian agama hadir memanusiakan manusia, menghormati kemanusiaan, menjunjung tinggi kemanusiaan, menghargai yang namanya sifat kemanusiaan yang disebut dengan al-fitrah dalam bahasa Al-Quran. Jadi agama itu lahir adalah memang untuk manusia, bukan untuk ayam, bukan untuk kebo, tapi agama untuk manusia. Jangan emosi. Enggak emosi. Saya sedang mengendalikan emosi. Jadi demikianlah tentang agama, dan ada hal-hal yang memang menjadi apa yang harus senantiasa kita ingatkan, bahwa yang penting dalam hidup itu yang harus menjadi patokan kita itu yang pertama adalah jangan lupa niat kita. Niat kita apa? Yang kedua tujuan kita, yang ketiga cara. Kalau niat kita karena Allah, tujuan kita mencari keridhaan Allah, cara kita sesuai dengan aturan agama. Kalau aturan agama pasti tidak akan merugikan orang lain. Kalau aturan agama pasti tidak menyakiti orang lain. Kalau aturan agama pasti demi kepentingan bukan personal tapi orang banyak. Karena tidak ada agama hanya bicara tentang sendiri tapi bicara kemaslahatan orang banyak. Ingat 3 konsep inilah pegang dalam hidup kita. Selama hidup kita ini memegang 3 konsep inilah, insya Allah itu hidup kita punya nilai ibadah. Kalau dalam bahasa agama, dalam bahasa Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia hanya tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan penciptaan kita ini ada di alam dunia ini. Kita sampai nggak belegedeg begini ada di alam dunia. Tidak tiba-tiba, tidak ujung-ujung kita ada nggak belegedeg kan? Saya sampaikan, mohon maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Mari kita sama-sama tutup dengan berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa yarfa'una biha 'indaka 'ala الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Pak Kiai yang sudah memberikan tausiahnya. Semoga apa yang tadi beliau sampaikan bisa kita pedomani untuk dijadikan sebagai bekal kita, memberikan semangat dalam menjalankan pekerjaan ke depan. Jadi ingat bahwa kalau pekerjaan dilandasi dengan niat yang karena Allah, tujuan mendapat ridha Allah dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama, maka itu dikatakan ibadah. Jadi mungkin rekan-rekan seluruhnya mudah-mudahan bisa dijadikan patokan sehingga nanti kita dapat keberkahan semuanya. Mudah-mudahan itu yang bisa tersampaikan dari kami. Saya sebagai pelaksana acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan mari kita sama-sama menunggu azan maghrib. Yeah.